Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sahabat Depati. Nasi ketan ditambah ragi, jadikan tape buat nostalgia. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga selalu sehat bahagia. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dr. Bagus di acara Depati Podcast dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-59 dan Hari Jadi Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin ke-53. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai cara mengelola stres yang akan ditemani oleh salah satu dokter spesialis kedokteran jiwa di RSUD Depati Bahrin. Izin dokter untuk memperkenalkan dirinya, dok. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Charles, spesialis kedokteran jiwa. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Depati Bahrin di jadwal sore. Baik dokter, terima kasih dokter. Nah, hari ini kita akan bahasnya cara mengolah stres, dok. Sebelum kita bahas ke situ, mungkin bisa dijelaskan, dok, stres itu apa sebenarnya, dok? Baiklah. Udah sering ya dengar kata-kata stres ya? Iya. Banyak kalau stres ini banyak pengertiannya. Kalau menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, stres bisa berarti gangguan mental dan emosional. Ya. Tapi ada lagi yang mengatakan bahwa stres adalah reaksi tidak spesifik dari seseorang dalam menghadapi tuntutan. Ada juga yang lain bahwa itu stres adalah reaksi fisik dan psikologis. Fisik dan psikologis dari seseorang dalam menghadapi stresor di lingkungannya gitu. Jadi yang ditekankan di sini bahwa stres adalah reaksinya. Sementara penyebabnya itu disebut stresor. Oke. Berarti stres itu beragam ya untuk definisinya. Nah, kalau untuk kayak gitu, dok, dari semuanya kayak gitu, ciri-cirinya ada nggak, dok, mengenai stres ini? Atau gejalanya kalau seseorang udah mulai stres itu bagaimana, dok? Secara garis besar, stres, orang yang mengalami stres itu ada 4 yang perlu kita waspadai. Perubahan-perubahan di dalam tubuh yang perlu kita waspadai, yaitu ada perubahan terkait fisik, terus terkait perilaku, terkait emosi, dan psikologi. Nah, perubahan-perubahan fisik ini banyak macamnya. Mungkin sering juga ditemuin sama dokter-dokter lain. Contohnya adalah sulit menelan, terus sering dada terasa sempit, nyeri dada yang tidak jelas, berdebar-debar, terus sulit bernapas, napas tuh terasa kayak susah ngambilnya gitu, napasnya pendek-pendek gitu. Untuk perempuan terkadang jerawatan, terus menstruasi terganggu, dysmenorrhea gitu. Untuk gangguan di perut, ini yang paling sering juga gejala-gejala kayak sakit mah, mual, muntah, perut perih, mules, dan lain-lain. Nah, sementara untuk yang perilaku orang yang mengalami stres, ini contohnya adalah untuk orang yang merokoknya biasanya lebih banyak. Terus yang sebelumnya mungkin minumnya sedikit, sekarang lebih banyak. Atau yang sebelumnya tidak minum, sekarang jadi minum. Terus terkait gangguan tidur juga, orang mengalami stres, mengalami gangguan tidur, terus seksualnya terganggu, tidak tertarik ataupun ejakulasi dini gitu. Nah, terkait emosi, biasanya orangnya mudah cemas, mudah gelisah, merasa tidak tenang, mudah tersinggung, mudah marah, atau merasa sedih, merasa tidak berdaya gitu. Dan untuk psikologis, untuk kognitif, nah ini yang sering terjadi, pikiran-pikirannya yang merasa, aku nih kok tidak tertolong lagi, aku merasa tidak berdaya, nggak ada orang yang mampu menolongku. Kayak negatif thinking gitu ya. Negatif thinking ya. Nah, dok, tadi kan dokter jelasin stres itu lebih ke reaksi dan ada stresornya, itu penyebabnya. Ya. Nah, mungkin bisa jelaskan, dok, faktor penyebab dari stres ini atau stresornya itu bagaimana, dok? Atau apa aja gitu?
Paling sering penyebab stresornya ini adalah masalah-masalah kehidupan. Masalah kehidupan kalau di dalam literatur itu banyak. Yang terutama digolongkan misal masalah keluarga. Masalah keluarga itu entah masalah dengan anak, masalah dengan pasangan, ataupun orang di sekitar keluarga. Terus yang kedua adalah masalah lingkungan. Masalah lingkungan di sekitar kita. Apakah lingkungan di sekitar kita banyak orang yang pakai narkoba contohnya, atau sering sekarang ini kita lihat di TV ada beberapa kali yang akses masuk ke rumahnya di beton sama tetangganya itu juga bikin stres. Terus masalah pendidikan, pengen sekolah tapi ternyata keuangannya tidak mencukupi. Masalah ekonomi, ya kembali lagi ke masalah keuangan. Orang yang habis kena PHK pasti bikin stres. Terus orang-orang yang berhadapan dengan hukum, orang dengan hukum pasti juga mengalami stres, baik stres pada dirinya sendiri ataupun pada keluarganya. Nah ini yang berkaitan dengan sekarang ini tahun politik juga bikin stres nih. Nanti tahu-tahu yang menang bukan pilihan dia, atau anggota ini orang-orang mau nyalon anggota dewan ternyata nanti tidak terpilih, stres juga tahun politik. Yang nggak menangnya malah kena imbas. Imbasnya. Oke. Baik, Dok. Nah, yang dari beberapa yang saya sebut tadi, yang paling ini berdasarkan penelitian orang bahwa yang paling berperanan menimbulkan stres itu nilainya skornya sampai 100 itu adalah kehilangan pasangan. Kehilangan pasangan itu yang paling membuat kita stres. Entah itu suami, entah itu istri, pacar mungkin. Terus yang kedua perceraian. Oke, berarti bagi Sobat Depati yang kehilangan pasangan, baik itu pasangan suami atau istri ataupun mungkin sekelas pacar pun, nah hati-hati, bisa stres itu. Bisa. Nah Dok, tadi kan udah disebabkan stresornya apa aja. Mungkin bisa nggak Dok dijelaskan atau ada nggak penyakit apa aja yang berkaitan dengan stres ini, Dok? Stres ini hampir berkaitan dengan seluruh tubuh kita nih. Mulai dari kepala sampai ujung kaki, teman. Untuk yang kepala ini contohnya itu kayak orang mengalami gangguan cemas, depresi gitu. Terus berkaitan dengan dengan kulit, kecantikan. Biasa orang mengalami stres itu jerawatan. Contoh saya yang di PIP. Coba dilihat tuh, perawatnya banyak sekarang jerawatan. Karena kan banyak tuntutan, terus banyak ini karena tuntutan pelayanan. Nah, terus eksim, terus terkait jantung, ini yang paling sering adalah penyakit jantung koroner. Terus darah tinggi, ini berkaitan dengan stres. Terus gagal jantung atau serangan jantung. Dan untuk di paru-paru ini stres bisa memperberat pasien-pasien yang sudah mengalami asma. Asmanya akan lebih berat atau lebih sering kumat, dan PPOK juga. Yang di lambung tadi sudah seperti saya jelaskan, GERD yang paling sering. Terus irritable bowel syndrome, mules-mules. Terus yang berkaitan organ reproduksi, ini biasanya dismenor. Untuk yang perempuan-perempuan yang sudah menikah, mungkin sudah diperiksa hasilnya ternyata bagus, fertil. Tapi kok udah nikah berapa tahun, kok belum ada juga. Nah, ini biasanya berkaitan dengan stres juga. Untuk yang laki-laki, mungkin gangguan ejakulasi. Berkaitan muskuloskeletal, biasanya disertai paling sering nih nyeri-nyeri otot, nyeri-nyeri sendi, pegel-pegel. Dan rata-rata pasien-pasien dengan penyakit kronis pasti mengalami stres. Berarti kayak lingkaran setan, Dok, ya sebenarnya. Jadi kayak orangnya stres, sakit ini, gara-gara sakit ini stres, begitu lagi muter-muter gitu. Seperti itulah. Nah, Dok, ini udah dijelasin dari stres itu apa sampai penyakit apa saja yang berkaitan dengan stres. Nah, ini langsung masuk ke topik utamanya. Cara ngelolanya ini gimana, Dok? Pasti banyak yang nanya, aduh stres tapi nggak tahu mau ngapain. Sebenarnya cara mengelola, ini tujuan dari kita mengelola stres adalah bukan menghilangkan stres.
Karena stres itu tidak akan bisa kita hindarin. Setiap hari, setiap saat pasti kita mengalami tuntutan pekerjaan, tuntutan rumah tangga. Maka tujuannya bukan menghindari stres, tapi mengelola agar stresnya itu tidak berkepanjangan atau pada akhirnya akan menimbulkan penyakit. Nah, banyak teknik-teknik untuk manajemen stres ini. Kalau bahkan bisa sampai ratusan. Tapi secara garis besar bisa kita kelompokkan menjadi 2, yaitu teknik untuk mengurangi reaksi stres dan teknik untuk mengurangi stresor. Nah, reaksi stres tadi apa? Yaitu tadi kayak cemas, gelisah, tidak nyaman. Nah, ini bermacam-macam tekniknya. Contoh yang paling sering mungkin kita curhat. Nah, kalau ada masalah jangan disimpan saja. Mulailah ngobrol dengan teman ataupun keluarga untuk paling enggak walaupun teman tidak bisa memecahkan masalah yang kita hadapi, dengan kita bercerita bisa mengurangi kondisi stres tadi. Berolahraga, dan kita berolahraga akan mengurangi ketegangan yang kita alami tadi ya. Liburan, terus kalau melaksanakan hobinya, mungkin perempuan masak ataupun misal hobi olahraga, itu termasuk di situ. Selain hal-hal tersebut, kita juga bisa melakukan teknik-teknik untuk menenangkan diri. Tekniknya bermacam. Ada yang disebut teknik relaksasi, dan teknik mindfulness untuk menenangkan diri. Nah, teknik relaksasi juga macam-macam. Tapi biasa yang sering saya ajarkan dengan pasien-pasien yang saya, yang paling simpel teknik relaksasi itu dengan teknik pernapasan saja. Teknik pernapasan, caranya tarik napas dalam-dalam dari hidung, tahan sekitar 8 hitungan, terus tahan sebentar dan hembusin pelan-pelan dari mulut. Sekitar 8 hitungan juga. Jadi tariknya 8, tahan sebentar sekitar 4 hitungan dan hembusinnya juga pelan-pelan 8 hitungan. Ini harus dilaksanakan sesering mungkin. Nah, karena sifatnya kalau teknik mengurangi stres ini sifatnya singkat, tidak berlanjut lama. Makanya harus kita ulang terus. Jadi saat kita mengalami stres, tahu nih kita stres nih. Teknik ini. Boleh juga disambil dengan teknik mindfulness tadi, atau dalam ini kayak meditasi gitu. Boleh digabung combine dengan teknik relaksasi tadi. Jadi saat kita menarik napas, biasanya orang stres ini kan pikirannya macam-macam. Udah berantakan. Mikiran ini, mikiran itu. Jadi saat kita melakukan teknik pernapasan tadi, juga kita melakukan teknik fokus. Fokusnya apa? Fokus saja dengan kita tarik napas tadi. Kalau ada pikiran yang lain berkeliaran macam-macam, dicuekin saja. Sampingkan aja dulu. Di samping, kita acuhkan saja. Nggak usah coba kita hilangkan, tapi kita cuekin saja. Tarik napas saja. Biar sampai kondisi kita tenang. Intinya pengulangan dan sesering mungkin. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan mengurangi reaksi stres. Nah, yang kedua adalah untuk mengurangi stresor. Nah, mengurangi stresor ini sifatnya jangka panjang. Mengurangi stresor sebenarnya terbagi dua juga. Untuk stresor yang nyata dan stresor yang di dalam pikiran sendiri. Stresor nyata ini misal kita, pekerjaan menumpuk nih, banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Terus yang stresor tidak nyata ini misal orang-orang dengan kondisi cemas. Contoh dia nggak jelas penyebab cemasnya apa gitu. Tiba-tiba datang aja cemas. Datang aja, padahal nggak tahu apa cemasnya, kenapa Bu atau Pak gitu. Nggak tahu. Bingung dia. Nah, itu untuk kondisi yang seperti itu pendekatannya. Nah, untuk yang kondisi kayak masalah stresor bermacam-macam juga tekniknya.
Kalau yang untuk berkaitan dengan banyaknya pekerjaan yang harus kita selesaikan, Ya, kita nyata. boleh contohnya memakai manajemen waktu. Oke. Dalam hal manajemen waktu ini, kita pilah-pilah nih pekerjaannya, mana yang harus, yang urgen, Prioritas lah. prioritas kita prioritaskan, mana yang diutama, yang harus selesai dikerjakan sekarang dan waktunya singkat, kayak di IGD lah, triase ya, seperti itu ya. Nah, terus selain manajemen waktu, bisa juga pekerjaannya menumpuk, kita bisa melakukan kayak brainstorming. Oke. Nah, itu biasanya tim yang itu. Nah, biasanya kalau individu untuk yang berkaitan dengan masalah cemas yang tidak jelas, ini biasanya kita melakukan pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif itu apa? Orang-orang dengan gangguan stres, Ya. ini biasanya pikirannya banyak pikiran negatif. Iya, negative thinking pasti. Negative thinking atau overthinking gitu. Iya, pasti. Dok. Nah, gara-gara overthinking inilah yang menimbulkan mereka kecemasan. Apa aja contohnya negative thinking tuh? Contoh saja misal yang sering saya hadapin di poli gitu. Ada merasa tidak nyaman di dadanya, Tiba-tiba nggak enak. tidak enak gitu. Oh, dia langsung mikir, waduh, jangan-jangan aku sakit jantung nih. Ya, Nah, tambah stres. Ya. tambah stres, aduh mikir sakit jantung, aku udah mau mati nih ya. Kan mungkin dokter Bagus ada juga ketemu di ini kan? Nah, Iya. ketemu pasien kayak gitu. Setelah kita lakukan pemeriksaan, tak EKG atau pemeriksaan yang lain, ternyata hasilnya normal. Normal aja. Nah, itu karena overthinkingnya tadi. Oke. Nah, itu kita melakukannya dengan pendekatan kognitif. Kita edukasi dan kita ajarkan kepada pasien. Nah, ini sifatnya edukasi dan mengajarkan memang butuh proses, butuh waktu yang lama. Nggak cukup dengan, oh kita ngomong ini. Sekali lewat itu enggak. Sekali lewat. Kalau itu nanti ke poli saja kan. Oke. Nah, Dok, udah dijelasin nih, udah banyak banget caranya dari mengolah stresnya gimana. Nah, tadi kan ada beberapa dokter ngomong kayak minimal curhatlah atau sampaikanlah, mengelolanya bisa lewat teknik pernapasan. Nah, kalau emang seseorang tuh udah nggak bisa lagi kayak gitu, itu kapan, Dok? Ciri-ciri atau tanda-tandanya seseorang itu harus menemui psikiater atau dokter jiwa, Dok? Setelah usaha-usaha yang kita lakukan tadi masih belum responnya belum bisa sembuh, nah itulah datang ke psikiater. Atau paling enggak ternyata hal-hal yang tersebut yang dirasakan sama si pasien itu sudah mulai mengganggu dalam hal apa? Mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu pekerjaan, mengganggu hubungan suami istri. Itu sebaiknya ke psikiater. Oke. Kalau di rumah sakit Depati Barin ini ada nggak, Dok, untuk mengelola stres kayak gini nih? Atau kalau ke rumah sakit ngapain gitu kerjaannya? Kalau kan orang bingung kan, mau berobat takut diapa-apain, takut utamanya kadang stigma masyarakat nih kalau udah stres nih takutnya kalau ketemu dokter tuh gila nanti takutnya. Biasanya kayak gitu. Biar maksudnya nih diperjelas. Kalau pengobatan stres tuh enggak semengerikan itu maksudnya di rumah sakit. Di sini ada nggak kira-kira, Dok? Ada, kebetulan saya sendiri yang psikiater di sini. Datang saja nanti ke poli jiwa, Rumah Sakit Depati Barin. Kebetulan kita bukanya poli sore. Nggak menakutkan kok, dokternya nggak serem, tenang aja. Nanti kita ajak ngobrol. Rata-rata bukan dalam hal pengelolaan stres ini bukan sesuatu yang invasif, artinya kayak operasi atau apa. Kita lebih nanti curhat atau nanti dikasihkan edukasi untuk dalam rangka mengurangi stres tersebut. Nyaman mungkin untuk pasien berarti, Dok? Nyaman untuk pasien. Biasanya memang yang pada awal-awal memang tetap harus dibantu dengan psikofarmaka, dengan obat-obatan untuk mempercepat respon perbaikannya gitu. Baik, Dokter. Nah, Sobat Depati, udah dijelasin dari awal tuh, dari stres itu apa sebenarnya, dari ciri-cirinya gimana, faktor penyebab, sampai tata cara mengelola, sampai di rumah sakit itu diapain. Jadi kalau emang teman-teman Sobat Depati udah ngerasa aduh udah stres, udah nggak bisa tertangani sendiri, jangan takut untuk berobat ke
poli kesehatan jiwa di Rumah Sakit Depati Bahrin. Nah dok, udah dibahas dari awal sampai akhir, mungkin bisa ada take home message atau disimpulin nggak dok dari pembahasan kita hari ini dok tentang stres ini sendiri? Jadi stres adalah bagian dari kehidupan. Oke. Stres tidak bisa kita hindari. Apapun bisa bikin kita stres. Jadi percuma kita hindarin. Makanya yang paling utama adalah kita mengelola stres. Mengelola stres seperti sudah tadi, jangan tertutup, mulailah bercerita dengan teman. Jangan dipendam. Jangan dipendam, paling tidak. Terus sedapat mungkin melakukan menyibukkan diri. Oke. Baik itu dengan olahraga ataupun dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan menumpuk, jangan dikerjakan sendiri. Bekerjalah dalam tim. Minta bantuan lah. Minta bantuan. Sama pekerjaan juga jangan ditumpuk untuk satu waktu, dicicil juga. Gitu. Jangan ditunda gitu. Jangan ditunda-tunda gitu. Oke. Dan jangan takut untuk ke poli jiwa di Rumah Sakit Depati Bahrin. Oke, siap dokter. Nah, itu sobat Depati, jangan takut kalau emang udah ngerasa nggak sanggup, berbagi, terbuka, kalau perlu berobat, ya. Nah, sebelumnya terima kasih dokter atas ilmu yang sudah dibagikan pada hari ini. Saya izin tutup dengan pantun dok. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup podcast dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.